Tema kita bulan ini adalah bersaksi. Minggu lalu ada yang ingat tentang apa? Bersaksi dengan pikiran. Bersaksi dengan pikiran. Berarti kita mesti positive thinking. Positive thinking itu bukan sekedar motivasi ya. Kalau kata-kata motivasi itu bisa menggerakkan orang, tapi dia nggak punya kuasa. Positive thinking harus sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara, bisa lanjut PowerPoint-nya. Hari ini kita akan berbicara bersaksi dengan perkataan. Nanti kita akan banyak belajar Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membuat menjadi begitu rumit gitu ya. Kita akan buat semudah mungkin. Sebentar saya lihat ya. Oke, bisa ya. Bersaksi dengan perkataan. Wah, ini berarti PowerPoint-nya udah nggak apa-apa. Saya ambil dari Matius dulu ya. Matius di situ dikatakan 12 ayat 15. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perbendaharaannya ini salah satunya adalah perkataan. Perkataannya itu baik atau enggak itu tergantung dari orang. Sama seperti kita. Dalam satu hari berapa banyak kita berkata-kata? Yo, saya tanya nih, nggak terhitung ya. Mungkin bangun pagi belum lah ya. Mungkin sekarang kebanyakan pakai handphone ya. Bangun, yang pertama apa? Handphone. Bukan istri, bukan suami, tapi handphone yang pertama kali, ya kan? Kalau handphonenya hilang, lebih pusing daripada enggak, saya nggak katakan gitu. Jadi kita merasa handphone itu penting. Kita coba bayangkan dalam satu hari berapa banyak kita berkata-kata. Di rumah, di tempat kerja kita, dimanapun kita, berapa banyak kita berkata. Mungkin kita nggak bisa menghitung kata-kata itu. Yang saya katakan, pernah nggak kita mengatakan Yesus dalam perkataan kita setiap hari kepada orang lain? Pernah nggak? Saya berbicara dengan beberapa teman ya di gereja-gereja lain. Kalau ada komsel ternyata dia penyakitnya sama. Kalau ada komsel, kalau tentang firman, ayo bagaimana pendapat Anda tentang misalnya Filipi 1:21? Ayo semua pas dulu. Ayo apa pendapatnya? Dia dulu deh. Tapi coba kalau kita ngomongin, tahu nggak di sana ada rumah makan yang enak loh, tapi murah lagi. Wah, semua pasti ngomong, iya kapan kita ke sana? Semua pasti akan bersautan. Ternyata ini sama, Bapak-bapak Ibu sekalian. Hampir di semua komsel sama. Ya. Kenapa begitu? Karena memperkatakan Yesus itu mungkin merupakan sesuatu hal yang sulit buat kita. Kenapa sulit? Pertama, kita takut. Ya, takut dong. Wah, nanti saya dikira menginjil. Saya nanti dikira mengkristenkan. Padahal ini sama-sama orang Kristen kan kalau komsel, ya kan? Nanti saya salah lagi. Udah mana saya nggak pernah baca Alkitab lagi. Saya baca Alkitab kalau lagi disuruh BPD aja kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, mungkin begitu. Nah, kita akan belajar. Setiap hari manusia itu pasti akan berkata-kata, ya, nggak mungkin dong manusia nggak berkata-kata kecuali yang memang punya keterbatasan. Sekarang kita lanjutkan, saya masuk ke sini ya. Matius, orang yang baik mengeluarkan dari perbendaharaan yang baik, yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Next, Joe. Ya, nah, kalau kita lagi jatuh cinta, itu pasti kata-katanya manis semua dong, ya nggak? Begitu ketemu, semuanya pujian. Ini perbendaharaan yang baik sebenarnya, tapi bukan yang benar, yang baik. Semuanya menjadi indah. Ketika kita ketemu pasangan kita, kemudian dia ngomong, aduh semalam aku kangen sama kamu. Padahal semalam WhatsAppan sampai jam 4 pagi. Jam 7 pagi ketemu udah bilang kangen. Biasa kan begitu. Next, yang kedua. Nah, yang kedua,
Kadang-kadang kata-kata itu motivasi yang baik menimbulkan semangat, ya nggak? Disemangati. Saya itu termasuk orang yang disemangati oleh Bugem untuk melanjutkan sekolah. Pada saat itu udah ya sekolah yang pas-pasan, masuk sekolah. Oke, next. Tetapi dengan kata-kata juga orang banyak yang patah hati, ya nggak? Ada nggak orang tanpa kata-kata bisa patah hati? Pasti dikatain dulu, yuk kita putus. Putus. Ada banyak faktor. Itu adalah dari perkataan. Pokoknya sekarang kita putus, orang jadi patah hati. Next. Kadang dengan perkataan yang sedikit aja kita jadi tersinggung, depresi, maunya tuh. Itu dari apa? Dari perkataan. Perkataan itu secara sengaja atau nggak sengaja kita keluarkan, penerimaannya kadang lain. Dan kalau penerimaan lain selalu negatif yang bisa kita terima. Hati-hati, Bapak-Bapak. Ini adalah perkataan. Makanya dikatakan dari pertendaraan yang baik akan keluar pertendaraan yang baik. Kalau dari pertendaraan yang jahat akan keluar pertendaraan yang jahat. Mungkin kalau kita baru bicara kata-kata, kita nggak bicara dialog. Mungkin kalau dialog, kalau kita bicara dengan Janes misalnya, orang Batak misalnya, mungkin dia ngomongnya kasar, keras gitu. Kalau ketemu yang Jawa kayak saya gitu, waduh kasar amat tuh Janes ya. Padahal nggak maksudnya begitu. Nah ini kadang-kadang ini yang membuat menjadi asumsi yang berbeda. Ada pendapat mengatakan asumsi itu berbahaya. Ingat ya, asumsi itu berbahaya tanpa fakta yang ada. Oke, next. Kita akan belajar selanjutnya. Ya, bersaksi dengan perkataan. Saya lanjutkan Matius di ayat selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Wish, berat nih bapak-bapak sekalian. Ya. Kadang-kadang kita ngomong kan, misalnya nih kita suka bully ya. Siapa sih di tempat sini yang suka dibully? Ya kalau kita sih kebanyakan Johan. Tapi Johan itu orangnya apa? Iya, dia tuh nggak pusing gitu loh. Mau ngomongin apa aja, dia nggak marah. Dan kadang-kadang bulian yang kita lakukan itu, kata-kata yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan dulu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen terus bagaimana? Kalau setiap kata-kata kita itu dipertanggungjawabkan di hari kiamat pada waktu penghakiman. Next. Ya. Nah, sekarang saya katakan ini. Setiap orang beriman kepada Yesus itu adalah saksi. Percaya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah saksi. Percaya nggak? Setuju nggak? Ini saya mesti tanya dulu nih, setuju nggak dulu nih? Setuju. Ya, harusnya setuju. Begitu kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita itu adalah saksi. Kalau kita adalah saksi, saksi apa sih? Saksi iman. Kita tuh bukan saksi fakta. Kita nggak pernah lihat Yesus di salib, nggak pernah. Kita nggak pernah ketemu Yesus, tapi kita tuh saksi iman. Yang dipilih Tuhan, kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Dia. Makanya bulan lalu kita disebut sebagai duta kerajaan Allah. Kalau jadi saksi Tuhan itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan diperhatikan sebagai anak Tuhan. Maka setiap kali kita berbuat salah, setiap kali kita berkata bohong, setiap kali kita nggak membayar hutang misalnya, orang akan membandingkan, kok orang Kristen begitu sih? Karena kita tuh saksi. Dan mereka tahu, semua orang dunia itu tahu sebenarnya. Standar Yesus itu adalah standar yang paling tinggi. Maka ketika kita jadi saksi, maka yang diukurkan ke siapa? Yesus. Hati-hati Bapak Yesus. Kita dari gereja kita santai ya, begitu keluar, begitu kita mau nyebrang, ada motor mau nabrak kita udah gitu. Kurang ajar, kata-kata kotor keluar. Apa itu jadi saksi? Enggak.
Ini konsep pertama dulu, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kan tadi dikatakan setiap kata itu akan dipertanggungjawabkan dari penghakiman. Dan ketika kita menjadi orang Kristen, kita ini adalah saksi. Next. Nah, bisa baca ya. Roma 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan di ujung bumi. Ini adalah kata-kata yang meneguhkan bahwa kita ini adalah saksi. Tuhan itu menyuruh dengan jelas kepada murid-muridnya itu ini. Kenapa dia memberikan Roh Kudus? Itu kekuatan supaya kita menjadi saksi. Intinya itu. Kalau kita tidak mau jadi saksi, ya kuasa Roh Kudusnya buat apa? Kalau misalnya kita sekarang berpikir, ya, aku sebagai saksi, saya tuh punya kuasa dari Tuhan, tapi kita nggak berbuat apa-apa, percuma. Dan apapun yang kita kerjakan, kalau kita nggak mau jadi saksi, sia-sia. Next. Nih. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ini satu nih ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Maka kenapa kita harus bersaksi dengan perkataan? Karena ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita harus memberitakan kerajaan surga. Supaya apa? Banyak orang mendengar. Makanya itu dengan perkataan. Ada yang berpendapat begini, enggak, saya yang penting kan dengan perbuatan saya. Saya berbuat baik kepada ini, saya berbuat baik pada sana, saya berbuat baik, semuanya berbuat baik. Tapi ingat, perbuatan baik kita akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mengatakan Yesus juru selamat kita. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semuanya akan menjadi perbuatan baik yang sekedar perbuatan baik, tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Itu ya. Kemudian kenapa kita tuh mesti berkata-kata? Mengapa bersaksi kita harus berkata-kata? Enggak sekedar perbuatan. Karena selanjutnya iman itu timbulnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau pendengaran akan firman Tuhan berarti ada yang diperkatakan. Kata-kata itu akan menjadi penuh kuasa ketika kita benar-benar menyadari bahwa Allah itu adalah juru selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak Yesus itu siapa sih? Ya juru selamat kita. Tapi apa? Yohanes 1. Ya. Dia adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Firman itu apa? Perkataan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lewat apa? Perkataan. Maka hati-hati dengan perkataan. Makanya Tuhan mengatakan tadi, setiap perkataan sia-sia kita itu akan dipertanggungjawabkan dari penghakiman. Apa yang kita katakan dengan mulut kita? Karena dengan mulut kita bisa memuji seseorang, bisa memuliakan nama Tuhan, tapi dengan mulut juga kita bisa menghujat. Maka kenapa itu penting perkataan? Karena iman timbulnya dari pendengaran. Ayat sebelumnya dikatakan, bagaimana mereka bisa tahu kalau Allah itu hidup? Harus ada yang memberitakan. Siapa yang harus memberitakan? Kita. Maka itu kita harus bersaksi dengan kata-kata. Karena kita adalah saksi Allah. Ya. Oke, next. Sebelumnya saya ada satu cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat nggak cerita tentang Naaman? Yang diingat tentang Naaman apa? Ustaz mandi di Sungai Yordan 7 kali. Jauh sebelum itu, bagaimana Naaman bisa ketemu dengan Nabi Elisa? Siapa yang memberikan info? Seorang budak kecil. Budak perempuan yang namanya pun disebut tidak. Nggak ada namanya di Alkitab itu.
tapi dia berjasa menghubungkan Naaman dengan Nabi Elisa. Budak perempuan itu sebenarnya adalah korban penculikan. Jadi pada waktu itu, ini kalau di Israel, terus Naaman itu kan Aram, itu tetanggaan. Banyak gerombolan Aram itu yang suka nyulik. Nah, salah satunya si budak ini. Budak ini kemudian menjadi budaknya istrinya Naaman. Ketika Naaman kusta, yang ngasih info siapa? Dia ngasih tahu ke ibunya, ngasih ketuanya. Di Israel ada seorang nabi. Akhirnya datanglah dia. Dia punya nama? Enggak. Disebut aja enggak. Tapi luar biasa dampaknya. Itu dari apa? Nah, sekarang yang jadi masalah, perkataan yang seperti apa yang bisa membuat seseorang menjadi murid Yesus? Karena kita percaya Tuhan memilih kita. Ini bedanya Kristen dengan agama lain. Kalau Kristen itu Allah yang menentukan. Dia yang menentukan ini akan jadi anakku, ini akan jadi. Jadi dari Allah, bukan dari kita. Bukannya kita melakukan perbuatan yang baik, kita puasa tirakat 70 hari, 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak minum. Kemudian Tuhan akan datang, ya anakku, yuk bertobat. Enggak. Tuhan tuh memilih siapa saja menurut otoritasnya Tuhan. Dan Tuhan nggak lihat itu. Ini orang baik, ini orang kaya, ini orang cakep, ini orang jelek, ini orang pintar, ini orang bodoh. Enggak. Tuhan tuh memilih semua. Itu beda. Jadi tidak ada satupun perbuatan yang bisa kita lakukan yang akan melunakkan hati Tuhan untuk memilih kita, enggak. Tapi Tuhan memilih kita itu dengan otoritasnya Dia. Ini yang harus kita percaya. Tuhan memilih kita itu karena otoritasnya Dia, bukan karena apa yang kita lakukan. Makanya perkataan sebagai saksi, kita harus mengatakan Yesus firman. Supaya apa? Supaya banyak orang yang menjadi anak Tuhan dan menerima setiap janji Tuhan. Next. Yang kedua, bersaksi dengan perkataan sambil Matius, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kenapa sih Tuhan menurut ucapan aku dibenarkan, menurut ucapan aku dihukum? Kalau begitu Tuhan, mendingan saya jadi orang bisu saja, supaya saya tidak dihukum. Bukan begitu. Karena begitu kita menjadi anak Tuhan, kita tuh menjadi saksi. Next, selanjutnya. Perkataan apa yang membuat sehingga kita dihukum atau yang membuat kita diberkati? Bersaksi harus dengan perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan penuh kuasa itu apa sih? Next, Jo. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Lah gimana? Tadi bilang katanya kita suruh memperkatakan, sekarang dibilang nggak cuma kata, kuasa, gimana sih? Saya kasih tahu dulu, apa yang dimaksud dengan kuasa? Yang pertama, next. Kuasa di sini adalah Roh Kudus dulu. Roh Kudus itu akan mengingatkan akan ucapan Tuhan, berarti dia akan mengingatkan tentang firman. Kita harus penuh dengan Roh Kudus dulu sebelum kita bersaksi. Ya. Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bukan, saya nggak berbicara berapa lama kita berdoa satu hari, 1 jam, 2 jam. Bukan. Tapi seberapa jauh kita menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita. Maka setiap kali apa yang kita lakukan itu selalu berharapnya sama Tuhan, nanyanya sama Tuhan. Berdoa itu bukan cuma meminta, tapi berdoa itu kita bisa mengatakan, kita bisa bercerita kepada Tuhan apapun. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan.
Dan itu, hubungan itu selain dengan doa harus baca firman ya Bapak-bapak Ibu ya. Mesti rajin baca firman. Kalau sampai hari ini masih ada yang malas baca firman, oh hati-hati. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau petunjuknya aja nggak pernah kita baca? Memang kecenderungan gitu ya. Kalau kita beli alat nih, alat apa aja deh. Mungkin kita beli mesin cuci, kita jarang ya baca petunjuknya. Ya enggak? Pakai pikiran sendiri aja, gabungin ini, giliran nggak bisa jalan bingung. Sama seperti orang Kristen, kadang-kadang nggak mau baca petunjuknya. Bahkan ada teman saya itu yang mengandalkan, dia merasa hubungannya dengan Tuhan akrab, mengandalkan roh. Dikit-dikit roh berbicara pada saya bahwa kamu tidak bisa jadi pengurus di organisasi. Bukan kamu, tapi orang lain. Ternyata orang lain itu pacarnya dia. Ini gimana? Terus ada lagi roh mengatakan kepada saya, kita harus menabung saat ini, kumpulkan uang untuk kemuliaan bagi Allah. Semua nabung dong, semua ngasih ya. Apa yang terjadi? Buat beli mobil. Bingung jadinya. Petunjuknya itu dari sini. Makanya masih harus baca. Kita firman masih ada yang luar biasa. Nanti kalau firman udah nggak ada kita bingung. Kita harus membaca. Balik lagi ya, perkataan yang penuh kuasa itu adalah kita pertama harus penuh dengan Roh Kudus. Next, Job 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi perkataan yang berkuasa itu selain dengan Roh Kudus, apa yang kita katakan itu harus sama dengan apa yang kita lakukan. Atau dalam pengertian lain, kita harus jadi teladan. Sebagai saksi itu kita harus jadi teladan. Kita bilang nggak boleh bohong, ya jangan bohong. Jangan kita sebagai orang tua, orang tua mah boleh bohong. Kalau anak-anak nggak boleh bohong, anak-anak jangan bohong ya. Kalau mama mah nggak apa-apa lah, bohong dikit-dikit nggak boleh. Kalau anak nggak boleh bohong, orang tua juga nggak boleh bohong. Kalau anak salah harus minta maaf, orang tua salah pun harus minta maaf. Itu ada teladan. Kalau orang tua menyuruh anak untuk belajar, orang tua harus memberikan contoh. Bukan ikut belajar, tapi memberikan contoh satu ketekunan pada anak. Ini adalah merupakan satu kunci ketika perkataan kita akan berkuasa. Misalnya begini nih Bapak-bapak Ibu sekalian, kita datang ke seseorang, kita cerita tentang Yesus, tapi mereka tuh tahu bahwa saya itu pembohong. Mereka tuh tahu bahwa hidup saya itu nggak benar. Akan berkuasa nggak perkataan kita? Mungkin orang dengarnya jadi males kan? Lu sendiri aja begitu. Saksi kita harus mengatakan, tapi perkataan kita harus berkuasa. Pertama kita harus penuh dengan Roh. Yang kedua, apa yang kita katakan harus apa sama dengan apa yang kita lakukan. Jangan telat, ya jangan telat. Jangan kita nyuruh orang, kamu nggak boleh telat ya. Pelayan Tuhan telat melulu. Gimana bisa jadi contoh? Tapi saya mengatakan saya telat terus, nggak bakalan bisa. Itu adalah perkataan dengan kuasa. Next, satu lagi. Janganlah banyak diantara. Inilah sebabnya kenapa dikatakan ini ayat ini. Jangan mau jadi guru, karena guru itu akan banyak dituntut. Kenapa? Ketika kita jadi guru, dan kalau kita katakan hanya teori tanpa praktek, itu akan dituntut ke kita loh. Ya, makanya kenapa jangan jadi guru. Tapi kalau kita bisa melakukan apa yang kita ajarkan, yang kita katakan, oke, no problem, ya jadi guru. Keteladanan itu perlu, ya, baik di orang tua, baik di rumah tangga, baik di sekolah. Keteladanan itu perlu.
Kadang kita lihat teman kita nyontek, wah nyontek dia. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Bagi dong, bagi dong, supaya nilainya sama-sama bagus, begitu. Ya enggak. Ya jangan sampai kita ikut nyontek, walaupun hasilnya kita lebih jelek mungkin. Enggak apa-apa. Yang penting kita tidak menipu diri kita sendiri. Apalagi kita menipu Allah. Jadi perkataan yang penuh dengan kuasa itu adalah perkataan yang penuh dengan dilandasi oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa yang kita katakan itu apa yang kita kerjakan. Next, yang ketiga, bersaksi dengan perkataan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini kata Paulus. Ini kata-kata lagi. Lah, kata-kata yang seperti apa kemudian? Oke, kita sebagai saksi kita harus mengatakan tentang Tuhan. Kita harus mempunyai kuasa dalam perkataan. Yang ketiga, kita harus mempunyai kasih. Bayangkan Paulus mengatakan, bahkan saya bisa bahasa malaikat sekalipun. Wih, luar biasa bisa bahasa malaikat loh. Malaikat bisa diajak ngomong loh. Tapi menurut dia itu bukan satu keistimewaan. Yang istimewa itu adalah kasih. Maka ketika kita menjadi saksi Tuhan dan kita memperkatakan Tuhan, perkataan kita berkuasa, semuanya harus berlandaskan dengan kasih. Artinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Artinya adalah kita nggak pilih-pilih kalau kita ngomong Yesus. Ya, tetangga, wah itu tetangga paling brengsek itu. Ngapain saya ngomongin tentang Yesus? Ngapain saya berbuat baik sama dia? Kalau kita dengar khotbah minggu lalu, Esther, tetangganya muslim, sakit jarinya kena apa itu nggak bisa masak. Esther patah, Esther kan nggak sakit. Dia mintanya 50.000, Esther kasih lebih dari 50.000. Itu sebenarnya hal yang sepele. Tapi itu kita tidak memandang siapapun, bahkan musuh kita siapa. Makanya kita harus mengatakan dengan kasih. Next, Joe. Terus kasih harus jadi dasar dalam saksi. Timotius beritakan firman, siap sedialah, ya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya begini, ketika kita bersaksi itu bukan model begini ya, aku nggak mood nih, aku nggak mau saksi. Oh, gue lagi mood nih. Bersaksi itu tidak ada mood, tidak mengenal mood, dia nggak kemudian. Tapi itu tanggung jawab kita sebagai saksi Tuhan. Maka di situ dikatakan, ya, kasih itu yang utama. Next. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu. Nah, ini kan Tuhan katakan gitu. Maka tadi saya katakan, ketika kita mau bersaksi, kita jadi saksi Tuhan, kita mau bersaksi memperkatakan Yesus dengan penuh kuasa, jangan pandang bulu. Musuh sekalipun, orang yang paling kita benci sekalipun, orang yang merebut pacar kita sekalipun. Kalau anak mudanya, kalau udah pacarnya direbut, itu kan dia udah, itu adalah musuh seumur hidup. Enggak boleh, harus katakan. Yang pernah mengecewakan kita sampai kita, aduh, sakit hatinya itu sampai nggak bisa, kita tetap harus mengatakan. Dasarnya kasih. Nah, saya akan kasih satu cerita, Bapak-bapak. Ingat Yunus ya, Nabi Yunus ya. Kenapa Nabi Yunus lari? Dia suruh Niniwe, nggak mau ke Niniwe. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini saya rasa pasti baca Alkitab, bahkan ada yang ikut kurs Alkitab nih. Siapa yang ikut kurs Alkitab ya? Sultan. Jackson juga pernah ikut loh kurs Alkitab.
Luar biasa Jackson. Ayo, kenapa Yunus itu lari? Bapak-bapak ibu sekalian, kalau baca kitab, bacalah. Itu kan sejarah. Yunus itu kayak kitab sejarah ya. Jadi kayak apa cerita. Enak sebenarnya baca Yunus itu. Coba sih diteliti. Niniwe itu siapa sih? Ada yang tahu nggak Niniwe itu siapa? Niniwe ini adalah kota besar, ibu kota dari kerajaan Asyur. Asyur itu Israel bukan? Bukan. Asyur itu musuhnya Israel nggak? Iya. Ini yang membuat Yunus marah. Dia nggak mau karena tahu Allah akan mengasihi kepada orang-orang Niniwe. Makanya ketika Yunus balik, dia menginjil. Ada yang kenal Yunus nggak? Nggak ada. Tapi kuasa Tuhan bekerja, bertobat itu Niniwe. Setelah terjadi pertobatan gimana? Yunus senang? Kesal dia. Dia kesal sama Tuhan. Kenapa? Makanya Bapak-bapak nanti kalau misalnya belajar penginjilan, ada perbedaan antara penginjilan zaman Perjanjian Lama dengan penginjilan Perjanjian Baru. Kalau penginjilan Perjanjian Lama itu inklusif masuk ke Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah Yunus ini adalah suatu pengecualian. Kok dia ke Asyur, bukan ke Israel? Ini pengecualian. Itu belajar itu menarik banget. Di sini dikatakan begitu Allah mengasihi orang Niniwe. Padahal itu musuhnya Israel. Bahkan nanti kalau dilihat 200 tahun kemudian yang membasmi kerajaan Israel Utara, nanti kan Israel terbelah jadi dua, Yahudi sama Israel Utara. Israel Utara itu yang menghabiskan siapa? Asyur. Tuh. Tapi itu memang Tuhan mengatakan itu satu ketika dia ingin membuat orang bertobat. Makanya saya bilang itu otoritas Allah. Dia itu nggak pandang bulu siapa. Maka kita tuh nggak boleh bangga sebagai orang Kristen hanya karena mungkin orang tua kita Kristen. Salah. Kita harus bangga jadi orang Kristen. Karena apa? Allah memilih kita. Itu kita harus belajar. Next. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada ini? Ini kata Tuhan Allah. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini Yesus mengasihi bangsa yang nanti akan menghancurkan bangsa pilihannya sendiri. Dan bagaimana dengan kita? Apa kita mau pilih-pilih? Apakah kita mau bersaksi itu milih? Ada beberapa kelompok yang saya tahu, ini persekutuan doa, tapi saya nggak menghakimi ya, saya nggak menyebutkan namanya. Dia punya target penginjilan. Itu adalah orang-orang yang berduit. Banyak ya. Pokoknya kalau lihat ibadah gitu ya, ibadah terus kemudian BL-nya kan di sini. Ayo mari kita angkat tangan. Ini kan. Dari mimbar kan kelihatan tuh yang mengkilat tuh. Celing wis, cincinnya dong, celing, gelangnya celing, samperin. Ada yang perlu kita doakan. Wis, luar biasa. Tapi dia milih. Nggak boleh, karena Tuhan aja nggak mau milih. Allah itu nggak mau milih mana yang salah, mana enggak. Dia otoritas dia. Nah kita harus begitu. Next, Jom. Ini saya simpulkan next lagi. Next. Setiap orang itu harus menjadi saksi. Mulai saat ini ya, mau tidak mau, suka nggak suka, kita itu diperhatikan. Kalau tadi dikatakan dalam waktu yang
mau enak mau nggak enak. Itu artinya apa? Kita bisa menjadi saksi ketika kita masih menderita saat ini karena dampak COVID-19. Apakah karena dampak COVID-19 kemudian kita nggak bisa bersaksi? Justru dalam keadaan kita yang terpuruk, kita bisa mengatakan, saya bisa kuat karena siapa? Karena Tuhan. Mungkin kalau kita nggak punya Tuhan, dengan kondisi seperti ini, mungkin udah kayak tadi gambar yang keempat, udah cari tiang aja sama tali lah. Tapi kita tuh punya Tuhan. Saksikan apapun keadaan kita. Jangan sampai menunggu begini, oh pasti saya nanti akan disayang Tuhan setelah saya punya mobil apa, setelah saya punya perusahaan besar. Enggak. Saat ini apapun keadaan kita, kita tetap bisa jadi saksi. Karena saya dikatakan baik atau tidak baik waktunya, dalam keadaan yang diberkati maupun belum diberkati, kita bisa jadi saksi. Karena apa, Bapak-bapak Ibu sekalian? Kalau kita jadi saksi, yang ditentukan Tuhan itu adalah untuk membawa jiwa. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan untuk jadi orang yang bisa berdiri seperti saya, atau untuk bisa punya jemaat yang ratusan ribu. Atau orang Kristen itu yang berhasil itu bukan seorang gereja yang perpuluhannya ratusan juta. Bukan. Sebagai orang Kristen yang menjadi saksi Tuhan adalah ketika kita mengatakan Yesus kepada siapapun, bersaksi. Apalagi ketika Tuhan berkuasa, dengan kuasa Tuhan, orang itu hadir mengikuti Yesus. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Bukan sukacita di sini, Bapak-bapak Saudara. Di surga itu akan bersukacita. Kalau pada waktu di Pak Joel saya mengatakan, kalau kita ingin menggetarkan surga, bawa jiwa di dekat Tuhan, surga akan bersukacita. Karena Allah mengatakan apa? Yesus mengatakan surga akan bersukacita karena satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang tidak menerima pertobatan. Tuh, kalau mau nama kita dicatat dengan satu catatan yang indah, bawa jiwa dia. Surga akan bersukacita. Bayangin Bapak-bapak Ibu sekalian, surga itu akan bergetar karena kita bawa jiwa. Nah, bagaimana kita bisa bawa jiwa? Kalau kita bisa memperkatakan bahwa kita adalah saksi dalam keadaan baik atau tidak baik kepada siapapun, karena kasih yang ada di dalam. Yuk, saya minta di musik.